kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami yang sesungguhnya tidak layak, Tuhan layakkan. Tuhan selamatkan kami dari api neraka untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Umat yang terus bertumbuh kembang memuliakan nama Tuhan. Karena kuasa kebangkitan-Mu terus memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kuasa kebangkitan-Mu sudah mengalahkan maut. Akan memberikan kami keyakinan bahwa Tuhan kami bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup dan hidup dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan kami butuh firman-Mu yang terus memberikan peringatan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, terlebih menumbuhkan iman kami. Di tengah-tengah kepanikan dunia, kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu jalan keluar karena Tuhan sudah menang dari maut. Di tengah-tengah kesulitan dunia, Tuhan pun akan memimpin langkah-langkah kami. Maka tuh Bapa, Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang disampaikan datang dari Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan urapi setiap kami, cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan, shalom aleihim. Bapak Ibu Saudara, Hak Pesak Sameah atau Selamat Paskah, Happy Passover. Bapak Ibu, kita harus jelas kenapa mesti ngomong Passover. Banyak orang Kristen masih salah, Happy Easter. Easter itu sebetulnya dari Babel, Bapak Ibu, di mana dipakai budaya Barat itu menjadi perayaan Paskah. Karena apa? Easter itu sebetulnya penyembahan dewa Istara. Maka kita jangan pakai Easter, pakai Passover. Kenapa? Itu arti Paskah. Paskah itu awalnya dari mana? Kita tahu dari Mesir, ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir. Tuhan suruh keluar dan dipimpin oleh Musa. Pada saat tulah ke-10 malam itu, malaikat Tuhan bicara, ambil domba, potong domba, ambil darahnya, oleskan di tiang pintu semua rumah anak-anak Tuhan. Supaya malaikat Tuhan akan pesah, akan melewati, dan anak-anak sulungmu tidak akan dibunuh. Itu tulah yang terakhir untuk memperingatkan Firaun supaya melepaskan bangsa kepunyaan Tuhan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka lakukan, dipotong, Bapak Ibu ambil darah dicoretkan di pintunya, dan benar malam itu malaikat melewati. Itulah perkataan Passover atau Pesah. Ya dalam bahasa Ibrani, Paskah dalam bahasa Indonesia. Nah Bapak Ibu, itu diulangi terus menerus ya. Bahkan Paskah itu paling dibenci iblis. Kok bisa Pak? Ada orang yang gak mau merayakan Paskah, Bapak Ibu. Bahkan setan itu mulai Yesus datang ke dunia saja mau dibunuh. Terus mau dibunuh karena ini akan menyelamatkan dunia. Ya, dari kecil sampai harus lari ke Mesir, Bapak Ibu. Kenapa ini Pak? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Coba kita baca dulu Matius 28 ayat yang ke-11 dulu sampai ayat 15. Kita baca ya. Matius 28, kita baca dulu ayat ini. Bapak Ibu, ayat yang ke-11 kita akan membaca. Matius 28 ayat 11, kalau layar bisa dibuka, ayo kita baca. Mulai ayat yang ke-11, kita baca sampai ayat yang ke-15. Sudah melihat Bapak Ibu Saudara, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala yang terjadi itu kepada siapa? Imam kepala. Ayat yang ke-12 terus, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Terus, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Ya, ayat terakhir, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Bapak Ibu, ini sering gak dibahas orang.
Anda tahu dikatakan kematian Kristus dan kebangkitannya itu semua diputar balik. Terutama kalau Anda tahu yang disebut Injil Thomas palsu. Loh kok sudah ada Pak? Sudah ada. Paulus saja mengatakan waspada Injil yang lain. Jangan kau percaya kepada Injil yang lain selain yang aku ajarkan ini. Kalau Anda baca di dalam kitab surat-suratnya. Bapak Ibu kenapa? Karena kuasa dari kematian dan kebangkitan ini itu kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin uraikan sedikit Bapak Ibu ya. Dari Mesir itu orang setiap tahun harus memotong domba. Domba yang tidak bercacat celah dan harus domba jantan. Untuk apa? Untuk menghapus dosa orang itu sendiri. Setiap tahun mereka bawa domba ke bait Allah. Dipotong di sana, ditaruh di pasu Bapak Ibu. Imam besar tidak boleh berdosa. Anda tahu imam besar zaman itu dikasih kelintingan di sini, kerentengan kiri kanan, kakinya dikasih tali. Karena apa? Masuk ke ruang Maha Kudus ada seperti tabut seperti itu, ada tirai di sini. Kalau imam besar itu masuk dan imam besar itu berdosa, dia mati. Dari mana tahu mati Pak? Kelinting jatuh ke tabuk Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Orang tidak berani masuk, orang masuk pasti mati juga. Ditarik keluar Bapak Ibu. Anda tahu kekuatan Tuhan hadir dalam tabut waktu itu sangat kuat. Kenapa? Orang yang berniat baik aja bisa mati loh. Waktu Daud memindahkan tabut, Bapak Ibu jalan itu di dalam tertutup rapi ya, di dalam gerobak dibawa. Tiba-tiba kena lubang, brek miring. Orang ini baik, mau nolongin, ditahan sama tangan, mati. Karena dia berdosa. Dosa tidak bisa ketemu dengan kesucian. Dosa tidak bisa ketemu dengan kekudusan. Kalau hari ini masih seperti itu, kita semua mati Bapak Ibu. Karena kita itu selalu ada dalam dosa. Dosa itu dari pikiran, dosa dari perkataan kita. Ya, Bapak Ibu setiap hari loh Anda dan saya itu bisa berdosa. Karena apa? Martin Luther katakan tiap hari ada burung terbang di kepalamu. Mungkin dia membuang kotoran di kepalamu. Bisa. Tapi jangan izinin burung bersarang di kepalamu. Kenapa? Saya ingin uraikan terus ini Bapak Ibu. Jadi tiap tahun dipotong. Ya. Lalu bagaimana? Sampai Yesus datang ke dunia. Anda perhatikan di sini. Kenapa Yesus dibenci waktu datang di dunia? Dari kecil sudah mau dibunuh. Karena dialah yang akan menyelamatkan. Perhatikan Bapak Ibu. Waktu Yesus dalam perut Maria dari kota Nazaret. Tiba-tiba diadakan yang disebut sensus di kota apa? Bethlehem. Kenapa dia dari Nazaret perut yang besar naik keledai begitu jauh berhari-hari. Mungkin berminggu-minggu sampai di Nazaret. Bapak Ibu. Sampai di Bethlehem. Bapak Ibu tujuannya apa? Yesus harus lahir di kota Daud. Karena Yesus keturunan Raja Daud. Berarti harus pulang. Dengan cara itu Tuhan menggiring untuk kembali ke sana. Bapak Ibu Yesus itu raja dari Raja Daud keturunan secara manusia. Harus lahir di kota Bethlehem. Itu yang pertama. Sampai di kota yang kalau Anda pernah ke sana, Bethlehem itu ada tempat gereja kelahiran, nativity. Ya Bapak Ibu saya baru pulang, Bapak Ibu dari sana. Kemarin baru pulang, teman-teman sekarang masih ada di sana. Ya Pak Gilbert, siapa Hengki, so ada masih di sana. Nah Bapak Ibu di tempat itu, Yesus itu di dalam perut sudah mau keluar. Ada satu losmen di depannya, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, itu di atas itu ada losmen ditunjukin, ada bekas keramiknya dan sebagainya. Itu losmen dulu yang dipakai gereja mula-mula. Losmen itu namanya kataloh mate. Losmen yang dikatakan murah. Orang pada tinggal di sana untuk sensus. Sampai di sana Yesus gak ada tempat. Dalam perut ini sama Maria gak ada tempat. Lalu bingung Yusuf. Pemilik hotel bilang lu mau ada kandang kosong di sana. Sebetulnya Yusuf bisa telepon saudaranya. Saudara Yusuf itu banyak di Bethlehem. Tinggal telepon, gua gak ada tempat-tempat ini. Di rumah lu ada enggak? Istri gua mau melahirkan. Kenapa tidak? Istilah kata. Kalau ada telepon, karena belum ada telepon Bapak Ibu. Dia bisa menghubungi saudaranya. Nah, kenapa dia masuk ke tempat itu? Itu pun rencana Tuhan. Anda tahu tempat yang kita kunjungi ada bintang itu namanya disebut Migdal Eder. Migdal Eder, apa Pak Migdal Eder itu? Tempat di mana domba-domba yang bersih, yang sudah tersensor, yang akan dijadikan kurban setiap tahun, di situ kandangnya. Dan waktu itu sudah nggak dipakai, dipindahkan lebih dekat bait Allah. Bapak Ibu, kok bukan kebetulan? Bukan, Yesus sebagai domba jantan yang tersembelih. Untuk apa? Menyelamatkan Anda dan saya. Ketika mati di atas kayu salib, Anda perhatikan,
ada yang dilakukan. Anda perhatikan keajaiban apa? Yesus mati umur berapa? 33. Di salib pakunya ada berapa? Ada 3. Salib ada berapa? Ada 3. Jam berapa dia mati? Jam 3. Dijual berapa keping? 30. Bapak Ibu, dalam bumi berapa hari? 3 hari. Kalau 3 hari berarti bukan hari Jumat matinya. Karena Jumat itu hari raya Pesak Yahudi. Kenapa Pak menjadi tradisi? Itu tradisi. Kenapa kita peringati? Kita nggak perlu memperingati karena hari-harinya. Bukan, kita tahu Yesus pernah mati untuk kita. Itu aja yang penting. Saya Pak rombongan kemarin selalu pertanyaan sama. 124 kali saya ke Israel. Pertanyaannya orang-orang selalu begini. Pak, yang benar mana? Golgota apa Gardentum? Saya bilang, kalau kamu tanya sejarah, yang benar itu Golgota. Gardentum ini ditemukan abad 16. Bapak Ibu, sering orang Kristen nggak tahu. Pendeta, oh yang ini benar, ini Protestan. Jangan masalah Protestan atau Katolik atau gereja Ortodok. Anda tahu yang di Golgota itu ada 6 denominasi. Lupa sekarang di dalam tembok. Yes, sekarang di dalam tembok. Dulu di luar tembok, Bapak Ibu. Karena apa? Stasi 7. Ya kalau nanti ke Israel, perhatikan. Stasi 7 ada tulisan. Ini dulu gerbang. Berarti stasi 8 di luar tembok. Yes. Sampai 14 yang Katolik pakai. Kita kan enggak pakai 14. Itu di situ itu di luar tembok. Itu Golgota. Bapak Ibu. Gardentum Pak. Gardentum ditemukan abad 16. Seorang jenderal duduk ngopi. Dia lihat gini, kok bukit itu kayak tengkorak. Ada bolongan matanya 2. Itu yang dipamerkan kan. Kalau ada Gardentum ini, seperti ini. Bapak Ibu, coba Anda pikirkan. Apa ke Golgota atau Vulgata atau Kalvari? Apakah bukit kayak tengkorak? Bukan. Golgota, Kalvari, Vulgata. Itu artinya bukit yang banyak tengkorak. Berbeda loh. Bukit kayak tengkorak dan bukit banyak tengkorak itu berbeda. Kenapa banyak tengkorak? Karena banyak orang mati disalib di sana. Salib itu hukum Romawi. Dan bukan pas yang kayak begini. Yesus kenapa yang plus? Ada yang X, ada yang T. Kenapa Yesus plus? Kegenapan juga. Dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwamu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mazmur 130. Sejauh langit dari bumi, sejauh timur dari barat. Itu kasih setia Tuhan. Ini bukan kebetulan. Dalam bahasa Arab, hablum min Allah wa hablum min nanas. Bapak Ibu, kalau orang punya hubungan yang benar dengan Tuhan, punya hubungan yang benar dengan sesama. Itu terjadi, digenapi juga di salib. Nah yang penting bagi kita apa? Bapak Ibu, saat di atas kayu salib, kata-kata terakhirnya apa? Sudah genap, sudah selesai. Tetelestai. Bapak Ibu apa? Pekerjaan Tuhan sudah selesai sempurna dikerjakan. Lalu apa hasilnya untuk kita? Kembali angka 3. Saya pernah khotbahkan di sini kalau Anda ingat. G dalam huruf Ibrani itu 3. G yang pertama berarti ge'elah, pengampunan. Jadi ketika mati di atas kayu salib, kata-kata tetelestai, ampuni Tuhan, mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Bukan cuma untuk tentara, untuk kita yang kita nggak ngerti selama ini. Diampuni, total. Bagaimana Pak? Darah Yesus mengampuni Anda. Yang bagaimana? Bukan disuntikkan ke sini, jangan keliru. Darah Yesus itu seperti saya pakai baju ini. Saya dikenakan jubah putih. Anda lihat saya tidak lagi baju hitam, tapi jubah putih yang Anda lihat. Sama Tuhan melihat kita. Yang dilihat adalah jubah putih. Lalu apakah kita berbuat jahat? Tidak. Karena jubah putih yang Anda pakai, Anda akan waspada jangan sampai kena kotoran jubah putih ini. Anda melangkah dalam kekudusan. Kata-kata repent itu pertobatan total. Tapi ada conversion, pertobatan sehari-hari. Tiap hari ada pertobatan. Yang bagaimana? Tadi aku naik mobil dipotong orang, aku sudah marah-marah. Pernah marah nggak? Saya pernah. Saya akui sebagai pendeta, dipotong, das, ditabrak, habis itu turun marah-marah, digedor. Saya bisa marah, tapi setelah sampai di rumah, Tuhan ampuni aku. Aku sudah bersalah, aku sudah berdosa. Kenapa? Kata-kataku tadi kasar bicara. Anda sadar nggak dengan istri Anda, dengan suami Anda pernah bicara marah, bicara keras? Bapak Ibu itu dosa. Dosa itu bukan cuma maling, berzina, mencuri. Anda tahu itu baik. Anda nggak lakukan, itu dosa. Berdoa baik enggak? Baik. Nggak berdoa? Dosa. Bapak Ibu coba. Orang mau nyebrang jalan aja, biasanya orang gini.
Siapa itu mau nyebrang? Nenek-nenek biarin aja, nenek-nenek. Coba kalau masih cantik, muda, bening. Ayo bu, ayo mbak, ayo mbak, disalamin. Bapak ibu, manusia sering begitu. Itu tahu harus kau lakukan baik, tapi kau gak lakukan. Nah, Yesus memberi jubah. Sehingga mata Tuhan melihat Anda pengampunan sempurna. Kenapa kok perlu diampuni Pak? Kenapa darah domba tidak bisa menyelamatkan? Tuhan itu punya karakter kasih. Kasih membenci dosa. Kasih tidak bisa bertemu dengan dosa. Manusia suci Pak sejak lahir, itu menurut Carl Gustav Jung. Tapi Mazmur 51 ayat 7, sejak dalam kandungan engkau diperanakkan dalam dosa. Buktinya kematian, buktinya bayi pun bisa meronta. Anak kecil tidak diajar bohong, bisa bohong. Kenapa? Akar dosa. Lalu apa? Kematian. Itu bukti otentik. Dalam kandungan bisa mati. Nah Bapak Ibu, setiap manusia berdosa, yes, gara-gara Adam. Tapi Yesus setiap manusia beroleh pembaruan. Setiap manusia diampuni ketika dia percaya. Ketika dia percaya. Kalau tidak percaya Pak, saya ke gereja tapi nggak percaya, Anda masih di dalam dosa. Ketika Anda hadir di gereja, supaya Anda menyetor muka kepada pendeta, menyetor muka kepada orang-orang gereja, menunjukkan kalau aku rohani, Anda masih ada di dalam dosa. Yang menentukan adalah salib Kristus, pengampunan diberikan. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Tirai bait Allah terbelah dari mana? Dari atas ke bawah. Tirai ini, ada tirai di sini, orang melihat aja mati, disobek oleh Tuhan. Ada melihat tidak mati lagi. Artinya dalam Roma pasal 6, ada hubungan Anda dipulihkan dengan Bapa di surga. Anda yang manusia berdosa, yang tidak bisa ketemu Tuhan, tiap tahun dipotongkan darah domba, tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Sekarang Anda bisa ketemu dengan Tuhan. Kekristenan nggak perlu berteriak-teriak. Maka itu kalau di gereja ada orang doa sampai teriak-teriak, saya bilang nggak perlu. Anda coba begini, Bapak, engkau tahu masalahku. Tuhan sudah mengerti. Belum berdoa pun Tuhan tahu. Anda percaya? Belum berdoa Tuhan tahu? Saya alami Bapak Ibu berulang-ulang. Saya seorang hamba Tuhan tidak punya sidang, nggak punya penghasilan tetap. Saya full untuk Tuhan. Bukan minta-minta. Telepon orang, udah nggak ngundang lu berapa tahun? Enggak, saya nggak pernah. Bahkan saya diteror, dihabisin banyak orang. Jinarko itu begini, latarnya belakang begini. Saya nggak apa-apa. Karena apa? Kebenaran nggak perlu pakai kata-kata indah. Kebenaran akan muncul karena Dia yang memunculkan. Perhatikan ya. Kalau Anda benar nggak perlu Anda bingung. Orang boleh bilang apa saja, silakan. Yang penting Bapak mengasihi aku. Manusia suka menghakimi enggak? Ketika Anda mantan maling jadi orang Kristen. Wah, hati-hati lo itu, mantan maling lo itu. Ya kalau Anda di gereja jadi maling lagi ya namanya Anda masih maling. Kenapa banyak orang Kristen berdoa dan berjaga-jaga di gereja? Karena ada orang mantan maling masuk. Maksudnya gimana Pak? Ya berdoa tasnya dipegangi. Ya Bapak Ibu, takut apa? Takut dicolong. Atau matanya satu buka satu tutup. Berdoa dan berjaga-jaga. Lihat begini. Ini supaya apa? Kalau orang ambil ketahuan. Pernah Pak? Pernah. Pasca begini, salah satu gereja. Bapak saya nggak sebut di Kelapa Gading. Gede. Saya khotbah. Tengah-tengah khotbah di belakang ribut. Kenapa? Rupanya ada taji bawa duit. Nggak tahu berapa ratus juta di tas dia. Dicopet sama belakangnya. Waktu dia berdoa begini, dibuka, diodok-odok, hilang. Wah saling tuduh. Termasuk ketawanya handphone dipegang. Pintu depan satpam suruh tutup, nggak boleh keluar diperiksa. Handphone di bapak itu. Uangnya di situ juga. Bapak Ibu, ini orang belum bertobat masuk gereja. Lalu apa yang terjadi? Orang Kristen tidak dibawa ke ranah hukum, dilepas. Terus saya bilang sama Ci itu, Ci, kalau ke gereja, kalau bawa uang banyak, kalau enggak dimasukin kantong kolektor, jangan dibawa. Ya, Anda kalau ke tempat ibadah mau bawa duit banyak, harus dimasukkan. Kalau enggak, hilang sendiri loh. Toyol Mbak Yul banyak Bapak Ibu ya. Loh, lalu gimana? Ngapain bawa duit banyak? Ya Pak, saya dari sini mau pergi ke sana. Pulang dulu ambil duit kamu. Karena apa? Uang yang kamu bawa di tasmu, di dompetmu. Kalau enggak diberikan pekerjaan Tuhan, jangan dibawa. Kenapa? Bisa hilang. Hilang salah siapa? Salah lu sendiri. Enggak berdoa dan berjaga-jaga. Jadi ada orang yang ke gereja tidak menerima kebenaran. Tidak menerima Kristus. Hanya sesuatu. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya kalau cerita bukan jelekin gereja. Ada gereja besar di Surabaya, gede. Tempat duduknya itu dibagi begini. Terus
penatuanya, majelisnya itu bagiannya beda-beda. Yang itu bagian sana, di bagian sini, bagian sini. Ada satu penatua itu orang kaya. Dia selalu ambil di sini. Anggap aja di sini kelompok orang kaya semua. Orang kalau tempat ibadah itu kadang-kadang kursinya tuh kayak dikontrak. Percaya enggak? Setiap datang di tempat itu lagi, duduk di situ lagi, duduk di situ lagi. Kalau ada yang duduk, jangan lo itu punyanya Pak itu loh. Jangan ditempati, kan gitu kan, kayak kontrak. Jadi di sini tempat orang kaya semua. Ini saya gambarkan aja. Sekali waktu yang bagian ngambil ini bilang, gak mungkin orang segini banyak kolektor kok uangnya dapat segini. Dari mana kok hilang? Dipasanglah CCTV. Bayangin di gereja dipasang CCTV Bapak Ibu. Ketahuannya bagaimana dari CCTV? Ketahuan di situ ada 4 orang duduk paling belakang. Ya, paling belakang. Jadi waktu kantong kolektor dijalanin begini, Bapak Ibu, dia tidak menabur tapi menuai Bapak Ibu. Tangannya dimasukin. Makanya gereja sekarang kolektornya kantongnya bukan begini. Kantongnya ditipisin. Karena tangan gak bisa masuk odok-odok. Bapak Ibu. Dilihat di CCTV, rupanya Bapak itu tiap minggu minimal 1 orang dapat 400.000. Minimal. Belum yang lain. Wah ketahuan Bapak Ibu. Tapi ya Kristen baiklah, tidak pernah dimasukkan ranah hukum. Cuma gak berani datang lagi ke gereja. Karena apa? Karena dia ke gereja bukan orang percaya Yesus. Tujuannya cari makan di situ. Bapak Ibu, ini saya ingin sampaikan Anda. Kenapa? Kuasa kebangkitan tidak pernah merubah kehidupan orang itu. Kristus mati untuk menebus Anda dan saya dari dosa. Untuk menjadi apa? Yang kedua, supaya punya hubungan yang benar. Yang ketiga, supaya Anda menjadi anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anak Allah. Allah kok beranak? Allah itu gak pernah beranak. Memang, kalau dikatakan anak-anak Bandung, ada anak Bandung di sini? Anda pasti angkat tangan. Bandung gak anak saudara, tapi asalmu dari Bandung. Sama kita asal dari Allah, Bapak Ibu. Ya, nah saya perlu sampaikan, salib itu dibenci banyak orang sampai hari ini. Ada yang mengatakan orang di luar sana, hati-hati, salib itu ada jinnya, ya, kepalanya ke kiri atau ke kanan, katanya begitu. Makanya copot itu salib. Ayo kita baca. 1 Korintus 1 ayat 18. Karena Pak ada gereja sekarang enggak suka salib. Bapak Ibu, saya bukan berarti melarang orang pakai menorah, pakai gitu, itu enggak apa-apa. Tapi jangan keliru, coba baca ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa? Kebodohan. Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Orang yang mau binasa, salib itu kebodohan. Salib itu ada jin, salib itu ada setan, salib itu terkutuk. Ini di gereja loh mengatakan salib itu terkutuk. Jangan pakai tanda salib di sini. Kamu sudah tidak dikutuk. Memang kita nggak dikutuk. Karena kutuk kita ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ketika engkau percaya, engkau bukan di bawah kutuk. Engkau menjadi anak-anak Allah. Bukan di bawah kutuk, tapi menjadi ahli waris kerajaan surga. Engkau di bawah berkat. Itu firman Tuhan. Tapi Anda lanjutkan. Tetapi bagi kita, apa? Yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Salib itu kekuatan Allah. Ketika engkau pegang salib itu, itulah kekuatan Allah. Ya Bapak Ibu, ada satu lagu Bapak Ibu, bahwa aku ini hanya memegang salib Kristus. Dialah kekuatan Allah. Salib Kristus yang membuat aku kuat. Salib Kristus yang membuat aku menang. Anda bisa mengucap syukur kalau Anda pegang salib. Kok bisa begitu? Kalau kita dari gereja lama, ini sekarang bendera mimbar itu warna ungu. Ungu itu Yesus adalah Tuhan. Ya, Bapak tahu, Bapak Ibu, semua ornamen gereja warna ungu. Kalau kemarin hari Jumat ornamen hitam. Karena mati, dosa dikalahkan. Sekarang warna ungu, selama sampai kebangkitan, sampai naik ke surga. Nah Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa orang Kristen, kita tahu bahwa Tuhan itu raja, dirajakan. Kita itu anak raja, gak mungkin kita dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Asal engkau percaya benar. Kalau gak percaya benar, gak mungkin kau jadi anak-anak Allah. Ya, yang terakhir dikatakan di atas kayu salib adalah iblis dikalahkan. Sudah selesai Pak, yes selesai, iblis dipatahkan. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu proto evangelium, inti Injil itu di tempat itu. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan keturunannya akan meremukkan tumitnya. Yesus harus mati di atas kayu salib karena tumitnya digigit ular.
Bapak Ibu. Ya, tapi ular itu iblis diinjak oleh Yesus mati. Setan gak punya kuasa dalam dirimu. Setan gak mungkin akan merasuk dirimu karena dirimu ada Yesus. Kenapa ada orang Kristen masih kerasukan setan? Karena dalam hati dia belum ada Yesus. Bapak Ibu, kalau ada Yesus, semuanya lewat. Sering saya katakan, disantet gak bakal melet, dipelet gak bakal lengket. Kenapa? Karena Tuhan membungkus kita yang disebut Shekinah glory ada dalam diri kita. Maka itu jam doa itu penting. Connect Anda dengan Bapakmu di surga. Nah Bapak Ibu, kebangkitannya 3 hari, iblis pikir dia mati. Dia kalah, dia senang. Tapi hari ketika dia bangkit. Kenapa? Kuasa kebangkitan ini ditipu banyak orang. Dia nggak bangkit. Itu murid-murid Tuhan itu cuma halusinasi. Kenapa? Karena saking cintanya 3 tahun. Jadi orang Jawa bilang itu ketok-ketokan. Kelihatannya. Bapak Ibu saya ingin buktikan Anda. Kalau Yesus tidak bangkit. Cuma itu ketok-ketokan atau cuma kelihatan saja. Halusinasi. Nggak mungkin Thomas itu masukkan jari di lubangnya. Bapak Ibu, Yesus bangkit pada saat pertama kali yang dimasukin itu adalah tempat perjamuan terakhir. Ya, kalau ada pernah ke sana, naik ke atas di bawah ada kubur Daud, masuk. Dari mana pintu terkunci semua? Murid-murid dalam keadaan takut kumpul tanpa Thomas waktu itu. Yesus masuk. Inilah gambaran perubahan yang radikal akan Anda miliki. Saya miliki ketika Anda percaya Yesus mati dan ketika Anda dibangkitkan, tubuh yang disebut tubuh rohani itu akan menjadi tubuhmu dan tubuhku. Yang bagaimana? Tidak pernah sakit, tidak akan pernah lapar, tidak pernah dikuasai ruang dan waktu, tembok pun tembus. Yesus menembus tembok. Murid-muridnya dalam keadaan panik, Yesus di tengah-tengah. Shalom alaihim. Damai sejahtera diberikan supaya Anda tidak pernah takut. Anda tidak pernah ketakutan karena kuasa shalom itu ada dalam diri kita. Bapak Ibu, itu akan Anda miliki. Pak, masa benar Pak? Alkitab tulis, Yesus melewati tembok. Ada Pak, ada ceritanya Bapak Ibu. Doyol Bayul filmnya masuk tembok. Bapak Ibu itu cerita. Tapi sesungguhnya Alkitab sudah tulis. Ya, nah itu yang perubahan yang pertama. Bapak Ibu, jadi Yesus memang betul mati Pak, yes. Ya, lalu bagaimana kebangkitannya? Bukan cuma main-main, itu benar. Karena buktinya Thomas odok-odok lubang paku. Yang kedua, itu Yesus gak bakal bangkit. Ya, kenapa? Yang mati itu bukan Yesus. Bapak Ibu Anda perlu tahu, namanya pseudo Thomas atau Injil palsu. Ya, yang ditulis katanya karangan Thomas. Thomas gak pernah ngarang Injil. Dikatakan Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma yang sekarang naik daun. Sampai kata-kata Isa diganti harus nama Yesus, Bapak Ibu. Karena ini diadopsi tetangga kita. Injil palsu itu dipakai tetangga kita. Kenapa? Yesus itu anak Miriam, kakak Harun. Zaman Yesus sama zamannya Musa itu jauh Bapak Ibu. Ini kok ditulis itu karena itu Injil palsu yang beredar di dalam gereja pada zaman itu, gereja Yakobit yang ada di Arab. Ada 2 gereja, namanya Nazarin dan Yakobit. Sedikit ya Bapak, ini pelajaran supaya kita mengerti. Jadi Yesus dikatakan lahir di pohon kurma. No, Alkitab tulis Yesus lahir di Bethlehem, ditaruh di kandang domba, yes. Untuk menggenapi di tempat Migdal Eder sebagai domba jantan yang tersembelih. Bukan di bawah pohon kurma. Yang kedua, saudara Harun. Bukan, Miriam itu saudara Harun. Tapi ini Maria atau Maria. Siapa? Istri Yusuf. Bapak Ibu harus tahu ini sekarang lagi rancu. Di mana-mana ditekan. Orang Kristen banyak yang goyang karena Anda tidak mengerti. Dan karena nggak pernah dibahas di gereja. Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan lalu yang diganti siapa? Ini saya ingin ajak Anda. Ketika di Taman Getsemani. Kenapa Petrus tidur? Kenapa Petrus tidur? Anda harus tahu. Karena itu upacara sebelum acara Pesak. Setiap ibadah Yahudi, laki-laki itu 4 sloki, 4 gelas wine sweet. Perempuan 2 sloki. Sampai hari ini ada cek, boleh cek. Kalau saya bohong Anda tampari mulut saya sampai rusak. Kenapa? 4 sloki Bapak Ibu. Itu untuk laki-laki. Sekarang Anda minum 4 sloki wine, enggak mabuk. Tapi ngantuk.
Coba Anda minum 4 slok ya. Sampai di rumah, kok mau bubuk ya? Mau bubuk ya? Ngantuk. Itu terjadi Petrus. Sampai enggak bisa enggak 1 jam aja. Nah, tapi bukan ini pokok bahasanya. Ketika Yudas membawa orang datang ke sana, para imam dengan tentara, yang aku peluk, dialah orang yang harus kamu tangkap. Perhatikan di sini. Tuhan yang punya dalang, Tuhan di sana. Saya Yudas, seandainya. Di sini Yesus. Anda ini orang Yahudi yang ada di sana bersama dengan Yudas tadi, dengan rombongan yang banyak. Di sana murid. Saya peluk Yesus. Begitu saya peluk, menurut Injil palsu ini, wajah saya diganti wajah Yesus. Yesus wajahnya diganti Yudas. Yesus dibawa keluar lari oleh malaikat. Sekarang yang bohong siapa? Yang ngelihat atau sandiwara yang di atas yang bohong? Saya tanya, yang rubah wajah menjadi wajah Yesus siapa? Allah. Berarti Allahnya main sandiwara. Allahnya pembohong. Ngapain lu percaya Allah pembohong? Jujur saya orangnya pakai otak kalau dulu percaya. Saya pernah saksikan di sini. Saya kenal Tuhan bukan di tempat yang enak. Saya ketemu Tuhan di dalam tahanan. Saya ketemu Tuhan secara pribadi. Makanya orang sering ketemu saya, hati-hati dia pendeta preman. Puji Tuhan. Ya, preman jadi pendeta banyak. Di Semarang ada, di Malang ada, dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, badannya tato semua. Tapi dia itu dipakai Tuhan. Di Manado khotbah di pasar-pasar. Itu semua bekas preman. Jadi pendeta. Lebih baik daripada pendeta jadi preman. Bapak Ibu, nah saya tidak malu, tapi saya akan saksikan kepada Anda. Kenapa? Nanti Anda belajar kok jadi preman dulu baru bertobat. Hati-hati lu. Sebelum bertobat mati. Ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, di sini saya sampaikan Anda. Jadi dikatakan bahwa Yudas itu dirubah ke Yesus. Yesus dirubahkan ke Yudas. Jadi orang nangkep yang ditangkap Yudas. Sekarang pembuktian. Apakah benar itu Yudas? Waktu Petrus, waktu Yesus dicium mau ditangkap, yang marah siapa? Petrus. Petrus bawa apa? Bawa pisau. Anda perhatikan. Saya orang dulu tukang berantem Bapak Ibu. Saya nggak mau kalau berantem kupingnya dipotong. Emang mau jadi samcam Bapak Ibu. Ya ditusuk perut aja lebih gampang. Kenapa Petrus nggak nusuk perut? Kok motong telinga? Kan enggak masuk akal ya. Bayangin lebih gampang nusuk perut daripada telinga. Tapi ini telinganya diputus, jatuh. Yang ambil siapa? Kalau Yudas tidak mungkin bisa nempel kembali. Karena dia nggak punya otoritas ilahi, nggak punya kuasa. Yesus adalah Allah, diambil ditempelkan. Bapak Ibu luar biasa. Anda tahu yang kitab Injil palsu ini tadi, yang dipakai tetangga kita, itu dikatakan bahwa Isa atau Yesus waktu ditanya orang apa tandamu dari Tuhan. Dia mengambil tanah liat. Tanah liat itu benda mati. Dia cuma begini. Kun fayakun. Terbang. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Tapi dia bukan Allah katanya. Coba Anda bisa di sini dari tanah menjadi burung. Sulapan Pak. Kalau sulapan itu palsu. Ini burung beneran. Itu dari Injil palsu Bapak Ibu. Alkitab tidak nulis. Ya, jadi di sini kita lihat Bapak Ibu, rong-rongan untuk kebangkitan Tuhan itu banyak. Waktu murid-muridnya ini cewek semua, cowok sudah nggak ada, cowok sudah lari. Dalam Markus pasal 14 kalau nggak salah ayat 51, itu ada seorang muda, waktu ditangkap, dia pakai kain lenan doang, ditangkap sama orang-orang Romawi, dilepas jubahnya, dia lari dengan telanjang. Bapak Ibu ada yang berani lari dari sini telanjang sampai di Trans TV aja, berani nggak? Ini anak muda ini lari karena saking takutnya. Berarti murid Tuhan gak ada semua kan Bapak Ibu. Dan kuburnya itu diberikan lak, disemen, distempel sama kaisar. Dijaga Kopassus. Sampai murid-murid yang perempuan ini pada hari ketiga itu ke sana mau ngasih yang dikatakan rempah-rempah. Mau dikasih di kuburan itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nanti siapa ya yang bongkar, yang buka itu ya, menggeser ini pintunya ya, karena berat dan itu di lem istilahnya, dilak, ditutup pakai stempel, lalu dijaga. Mana mungkin murid-murid Tuhan sudah takut, sudah panik, ada Kopassus yang jaga, tidak mungkin. Tapi Alkitab tulis terjadi gempa sampai ambruk, lalu ada menyala di depan dan keluar orang yang jaga pun Kopassus lari. Yang ngomong, dia benar bangkit. Shh, jangan ngomong. Bilang murid-muridnya yang mencuri,
Gak masuk akal, murid-murid sudah gak ada. Penipuan. Dan penipuan itu dibicarakan terus sampai hari ini. Sehingga orang percaya, Anda tahu ada kubur satu yang saat ini gak dipercaya sama orang-orang Kristen di dekat Bethlehem. Namanya kubur Yesus dari kota Tapilot, katanya, dari daerah Tapilot. Kenapa gak dipercaya? Karena tulang Yesus masih di sana. Loh, kalau Yesus tulangnya di sana berarti Yesus gak bangkit dong. Dan itu dibuat abad kesekian. Bapak Ibu, belum dalam kubur Yesus. Jadi Anda perlu tahu, penipuan, penyesatan. Saat ini ada banyak pakai jubah Kristen, pakai jubah agama. Yesus pergi ke mana India, belajar magic. Selama dia umur 12 sampai 30 udah ada. Bapak Ibu, Yesus ada di Nazaret. Yesus membantu bapaknya. Yesus ada di sana, umur 30 baru Yesus masuk pelayanan. Mujizat pertama di Kana dilakukan. Nah Bapak Ibu, tapi orang bilang begitu. Kenapa? Di India ada seorang yang mirip Yesus. Dia punya kuasa luar biasa. Namanya siapa? Thomas. Thomas setelah Yesus bangkit, dia pergi ke India. Mengabarkan Injil. Banyak kuasa luar biasa Bapak Ibu. Lalu apa? Dia mati di rajam batu di India. Sampai hari ini ada gereja Santo Thomas. Kuburannya di belakang. Itu yang diekspos. Untuk apa? Manusia menjadi panik. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan Anda. Kata-kata yang disampaikan orang sekarang ini bukan fakta loh. Jujur ya, Anda nih ngomong, hati-hati loh. Pak Jinarko kemarin nyolong dompet itu di AOC. Satu ngomong. Seluruh Bandung dengar. Jinarko itu pendeta, nyolong dompet, isinya 200 juta. Nah Bapak Ibu, itu nggak ada. Tapi Anda ngomong, itu menjadi fakta. Orang bilang, jangan undang Jinarko loh. Kenapa? Kemarin di AOC nyolong 200 juta. Ini sekarang ini. Gak ada fakta, tapi perkataan yang diucapkan orang itu menjadi kebenaran. Hati-hati loh Bapak Ibu. Jangan gampang dengar itu. Tes dengan Roh Kudus. Tes dengan Tuhan. Oh betul Pak, orang itu dulu salah. Tapi sekarang Tuhan sudah ampuni. Ada jubah yang menutupi. Tuhan melihat, itu yang dilihat adalah darah Yesus yang membasuh kita. Jadi perubahan radikal terjadi, yes. Dari mati menjadi hidup di dalam hidup yang rohani. Ya, mati dalam dosa menjadi hidup rohani. Mati secara daging dengan tubuh roh. Bapak Ibu. Nah kalau Yesus bangkit nggak ada gunanya, ayo baca. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Kalau Yesus mati dan bangkit nggak ada gunanya, nggak bangkit, bohongan katanya. Menurut orang-orang ini, apa yang terjadi? 1 Korintus 15 ayat 14. Kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Rasul Paulus katakan begitu. Kenapa? Karena ini orang yang anti sama Kristen dulu. Paulus, dulu namanya Saulus, menjadi Paulus. Siapa yang merajam batu Saulus? Stefanus? Saulus di depan gerbang singa. Bapak Ibu dirajam batu, dia coba lihat. Ya, dilihat sama Saulus. Apa yang terjadi? Si Stefanus gak ditolong. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Tapi Stefanus melihat Tuhan. Langit terbuka, ada Tuhan di sana. Roh diambil. Bapak Ibu, kadang-kadang diizinkan penderitaan. Kadang-kadang diizinkan persoalan. Tapi yang menjadi perubahan, dia melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan. Saya berikan contoh, Bapak Ibu. Ada satu konser musik. Anak ini pinter. Wah, jago. Terus dia mulai buat konser. Kalau enggak salah 4 lagu. Lagu pertama, main. Lagunya Mozart. Gurunya di sana, di pojok gurunya. Dia lihat ada gurunya. Begitu selesai, semua aplaus. Dia lihat gurunya. Gurunya cuma gini. Dia sedih. Lagu kedua, wah dimain sebaik-baiknya. Lebih meriah tepuk tangan. Gurunya gini lagi. Wah menangis dia. Kenapa? Orang bilang bagus, kenapa gurunya begini? Kali ketiga dia hati-hati mainnya. Semua bukan cuma applause, tapi standing applause. Berdiri sambil begini. Anda tahu gurunya begini. Hidup Anda dan saya, apakah Tuhan lihat Anda begini? Atau lihat Anda? Yes anakku, teruskan. Kadang-kadang tanpa sadar kita nggak ada perubahan. Hidup kita berjalan di dalam kehidupan yang datar. Bukan naik. Ada kadang-kadang goyang Pak, yes. Tapi terus naik, tidak pernah turun.
Naik, goyang, naik, goyang lagi. Bukan datar begini. Kehidupan Kristen gak pernah berubah. Saya sering ketemu orang begitu. Alah Pak, saya sekarang gak ikut melayani di sana Pak. Percuma, begini. Loh kok lu bangga? Dari pelayan enggak pelayanan lu bangga. Seandainya ada orang lain yang lebih maju, bersyukur. Saya di satu gereja Bapak Ibu, dulu sering undang saya. Sekarang enggak Pak, karena yang mimpin anak saya. Dia maunya generasi sesuai dengan, silakan saja. Ya, generasi itu silakan saja. Terus merosot, baru dipanggil lagi. Pak balik lagi Pak, khotbah di tempat kami. Saya bilang, saya enggak ada apa-apanya Pak, itu anak muda semua. Saya bukan pikiran muda kayak mereka. Generasi Z ini berbeda. Anda hati-hati loh. Kami pulang dari Swiss tahun lalu sama istri saya. Orang-orang di sana bilang begini, Pak, percuma ke gereja, percuma beragama. Kenapa? Surga itu cuma utopia. Artinya surga itu cuma iming-iming. Supaya kamu bisa masuk surga, lu harus baik, buat begini. Ya, lalu muncul katanya hukum karma, muncul ini. Bapak Ibu, akhirnya orang menjadi ateis semua. Gak percaya Tuhan. Kenapa? Karena dianggap surga tidak ada. Alkitab mengatakan surga itu real. Surga itu ada. Kalau tidak ada, untuk apa? Yesus bangkit itu real. Kalau tidak bangkit, buat apa gua percaya? Buat apa saya mengabarkan Injil kemana-mana? Buat apa saya sampai mau dianiaya gara-gara mengabarkan Injil? Kalau ini nggak ada. Bapak Ibu, kuasa perubahan terjadi. Petrus yang dikatakan dulu cinta Tuhan tanda petik. Murid-muridnya cinta Tuhan tanda petik. Kok bisa begitu? Saya ingin sampaikan Anda. Kenapa Yudas datang ke imam besar menjual Yesus? Anda perlu tahu posisinya. Karena status Israel saat itu dikuasai Romawi. Muncullah seorang yang hebat ini namanya Yesua atau Yesus. Jalan, wah hebat, buta melihat. Orang lumpuh berjalan, luar biasa. Tinggalkan jalanmu, ikut aku. Wah, gua melihat pemimpin ini luar biasa. Kenapa? Kalau nanti pemimpin Romawi dikatakan mati semua, minimal gua ini nanti akan jadi sekretaris, minimal gua wakil daripada Raja Yesus. Bapak Ibu, itu pikiran mereka. Sampai ada seorang ibu bilang gini, Yesus, jangan lupa ya, kalau kamu nanti jadi raja, anakku yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Bapak Ibu, Anda seneng gak kalau ditaruh deket sama Pak Jokowi tiap hari, atau deket nanti Presiden Prabowo di sebelahnya Anda terus seneng gak? Seneng dong. Saya pernah bareng sama jenderal Bapak Ibu, ya ke salah satu kota, Bapak Ibu. Wah, turun dari pesawat, udah dijemput mobil, di depan pakai forerunner. Saya bilang gila kayak orang kaya. Orang kaya kan begitu, beli forerunner, jalan macet, dan di belakang gitu, wah hebat. Sampai ada satu resort itu hanya untuk orang asing, bayarnya pakai dolar. Ini jenderal mau ke situ, gak bayar, dibuka sama orang Jermannya, masuk ke dalam. Silakan duduk, ini kebetulan deket Manado sana, saya lupa kotanya namanya. Bapak Ibu ada penangkaran itu monyet kecil apa tarsius itu. Bapak Ibu, masuk ke situ, pasti masuk. Pak, bayar dolar Pak. Gak bayar, itu anak buah sudah. Malah disiapin pisang apa itu, pisang pakai sambal. Bapak Ibu, dikasih bakpao yang dari sudah disiapin. Coba, gak bayar. Itu bareng jenderal, apalagi bareng presiden. Bapak Ibu, ya, apalagi bareng di sebelah Tuhan. Ini murid Tuhan punya konsep seperti itu. Karena Yesus sebagai Raja dunia. Tapi Tuhan tidak pernah ajari perang. Ambil pisau, latihan silat. Ya, Tuhan tidak ajari, senjata kayak di Bandung ditangkap berapa punya senjata. Untuk mengadakan gerakan. Tidak ada. Anda tahu di Bandung ditemukan berapa senjata perempuan yang nyimpen di rumahnya. Tuhan tidak pernah ngadain begitu. Yang diajari gimana? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ampuni orang yang bersalah. Jujur Bapak Ibu, itu tidak gampang. Selalu saya katakan sebagai pendeta, saya tidak gampang bisa begitu. Pak, tak tampar ya Pak, kasih ya sini. Gak bisa. Ayo ada yang bisa sini maju ke depan, gua kasih cepet ceng. Tas case, ayo 100.000. Gua kasih, gua gampar 2 kali. Kasih kanan, buang, kasih kiri, buang. Gigi Anda putus salahmu sendiri kan. Gua kasih 100.000, 500.000 dah. Pasti nggak mau. Mungkin mau diam. Gigi copot pun. Nanti keluar, apa yang kau tabur, kau tuai. Duas, pukul saya. Bapak Ibu, enggak gampang itu. 3 tahun.
Tidak ada reaksi Tuhan. Diam-diam Yudas itu pinter Bapak Ibu. Pengiring Tuhan, pemegang uang kas, anak-anak Tuhan. Pinter banget. Gua jual aja. Dapat 30 keping uang perak. Berapa banyak orang Kristen mirip seperti ini? Ayo kamu mau naik pangkat? Naik lu nanti menjadi megang kota Bandung. Ayo, tapi tinggalkan agamamu. Dijual Tuhannya. Yang penting gua duduk. Nggak apa-apa lah, Tuhan sama aja Pak. Cuma beda agamanya doang. Sama Tuhannya. Naik 30 keping uang perak. Atau karena engkau sudah lama melayani, nggak punya pasangan. Ada di sana, itu cakep loh. Enak, mau nggak? Tinggalkan Tuhan. Karena apa? Judas akhir zaman ini banyak Bapak Ibu. Saya selalu katakan istri saya. Sampai istri saya bilang ini. Saya kalau panggil dia itu cuma Indek, itu panggilan. Orang lain nggak bisa. Namanya Indri, jadi Indek adik gua juga, istri gua juga. Saya ngomong sama dia. Jaga aku ya. Kenapa? Biasanya istri yang ngobok-ngobok sampai suaminya salah melayani. Bagaimana salah melayani? Saya ada jadwal seandainya. Di mana? Di gereja A. Angponya cuma 250. Tiba-tiba ada pelayanan di sini, angponya cetil. Gua buang ini. Gua ambil yang cetil. Bapak Ibu, itu Yudas. Berapa banyak orang pelayanan? Deng, 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 musik, deng, 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 deng. Cuma dapat 250. Lu di sana lo, satu hari sekali main gopek. Belum nanti bonus. Pindah. Yudas. Akhir zaman itu gak kelihatan. Dia menjadi pelayan bukan berdoa. Tapi pelayan doa. Apa bedanya? Berdoa itu hubungan dengan Tuhan akrab. Tapi kalau doa, dia didorong oleh amplop. Jadi dia kenceng kalau dorongan amplopnya tebel. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya nggak butuh uang. Saya butuh uang. Tapi itu bukan segalanya. Jual Yesus tanpa kita sadar. Biarin yang dengar sakit hati terserah, ada pendeta begitu. Bapak Ibu, ini akhir zaman. Jangan tunggu lagi kita itu dipukul Tuhan. Belajar, Tuhan aku mau perubahan seperti Petrus yang ketemu engkau setelah engkau bangkit. Petrus itu sampai 3 kali loh ketemu Tuhan bangkit. Pertama masuk di rumah ya, di tempat atas, loteng atas. Kedua di loteng atas dengan Thomas, cocokkan jari. Ketiga, ketika ada di Danau Galilea. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 21, nggak perlu dibuka. Petrus itu pernah kecewa, sudah ketemu Tuhan 2 kali. Dia bilang gini, Yesus bangkit loh itu. Sudah ketemu, tapi dia belum mantap. Gua mau mancing, mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Gua mau mancing, cari ikan. Percuma 3 tahun, kapal sudah rusak, nggak dipakai, nggak dapat apa-apa. Mati dia di kayu salib. Istilah begitu, ayo siapa mau ikut? Nggak ada satupun yang nggak ikut, semua ikut. Orang kalau kecewa dengan satu tempat, di gereja atau di mana, kecewa. Lu mau nggak? Ya Pak Jinarko lo buka, itu di sekat sini, sebelahnya Geraha, tuh. Tapi kecil Pak, nggak apa-apa, yuk kita kesana yuk. Semua pindah. Di Kelapa Gading Bapak Ibu, itu banyak gereja seperti itu. Sampai saya bilang gila ini pendeta. 4 bulan Pak saya buka gereja penuh. Goblok lu obok-obok gereja orang lain. Cari yang pahit, diambil. Ini Petrus seperti itu, pergi semua. Tapi Anda tahu semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Anda suka mancing, kalau mancing siang gak dapat apa-apa, dapat panas. Mancing mesti malam, ikannya gede-gede. Karena malam itu ikan pada keluar, tidak lampu dia. Petrus sudah pengalaman, Bapak Ibu. Gak dapat apa-apa. Siang hari udah lengah, gontai mau ke pinggir. Yesus lagi sudah siap di pinggir. Anda pernah ke sana? Ada gereja namanya Gereja Petrus Premasi. Di dalamnya ada batu namanya Mensa Christi. Itu di tempat meja Kristus di situ. Dia lagi gorengin ikan untuk murid-muridnya. Dan dibakar di sana. Dia lihat, hei anakku, ada ikan? Terus terang dia bilang, nggak ada. Semalaman gua, dia nggak tahu itu Yesus, jaraknya jauh. Nggak ada. Yesus bilang, lemparkan sebelah kananmu. Dilempar, bang, ngikut. Istilah orang putus asa, siapa tahu bener, dilempar. Dapat ikan 153. Dalam gramatikal Yahudi, itu artinya Ani Elohim. Aku adalah Allah. Petrus tahu itu Tuhan. Bapak Ibu, langsung dia pakai baju, dia turun mendekati dan langsung dia duduk mencium kaki Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan tidak marah. Makan ikan yuk.
makan ikan yuk. Tuhan itu nggak pernah marah ketika engkau mulai nggak setia, ketika engkau mulai nggak benar di hadapan Tuhan, padahal Tuhan sudah bangkit dalam kehidupanmu. Tuhan nggak pernah marah, masih dikasih makan, masih diberkati. Setelah diberkati baru tanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu perkataannya bukan aku mengasihi aku dalam bahasa Indonesia, nggak punya arti yang dalam. Itu kata-kata agape. Simon, apakah engkau mengasihi aku dalam arti walau bagaimanapun engkau tetap mengasihi aku? Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawabannya, filio. Filio itu oleh karena kau baik sama aku, oleh karena kau baik sama aku, gua mengasihi lu. Padahal Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Itu walau bagaimanapun. Jawabannya oleh karena. Yang kedua, apakah engkau agape kepadaku? Jawabannya masih filio. Tuhan balas, Petrus, apakah oleh karena sesuatu engkau mengasihi aku? Baru Petrus, Tuhan, kau tahu hatiku Tuhan, aku agape kepadamu. Walau bagaimanapun Tuhan, dia ingat, dia pernah di dekat rumah Imam Kayafas. Lu bukankah sama dengan orang Galilea itu? Dia bicara bagaimana? Enggak, kau gak kenal. Loh, kamu bukan sama orang Galilea itu? Gak kenal. Sampai kali ketiga, bukankah kau sama orang Galilea itu? Dalam bahasa Latinnya, non novi illum. Siapa dia? Kenal aja kagak. Bayangin Bapak Ibu, 3 tahun bareng Anda, sering Anda traktir makan, ya mungkin tidak punya duit, ngutang ke Anda. Sekarang ketemu, ditangkap polisi. Siapa itu? Gak kenal. Siapa dia? Kenal aja enggak. Cina mana itu? Bapak Ibu, sama itu. Orang Galilea mana itu? Orang Galilea mana itu? Sakit hati loh. Anda tahu itu sudah dinubuatkan. Dalam Mazmur 88, itu nubuatan waktu Yesus dimasukkan dalam penjara di bawah tanah. Akhirnya segini, semalaman. Itu Anda baca nanti Mazmur 88. Kalau Anda merasakan itu benar-benar kuasa Tuhan, Anda bisa nangis. Saya kalau baca Mazmur 88 itu selalu menangis. Temanku hanya kegelapan, orang yang paling dekat aku meninggalkan aku semua. Tuhan, apakah aku harus seperti ini? Adakah orang bisa memuliakan Engkau? Itu sebagai manusia. Tapi sebagai Allah dia tahu, gua memang harus masuk ke situ. Bukan kehendakmu, tapi kehendakmu Tuhan. Petrus setelah jumpa itu Bapak Ibu, cerita selanjutnya apa yang terjadi? Petrus itu dibawa sampai ke Roma. Ya, makanya dikatakan Petrus di Roma, Bapak Ibu. Menjadi siapa? Menjadi paus pertama. Kalau Markus menjadi paus pertama di gereja ortodok Mesir, itu Markus. Petrus ke sana. Tapi Anda tahu, ketika aniaya terjadi, Petrus lari. Lari Bapak Ibu, takut dibunuh. Yesus menampakkan diri. Quo vadis, Domine. Mau kemana kau pendeta? Dek. Ya Tuhan, 3 kali aku sudah menyangkal. Gua gak mau menyangkal, balik. Ditangkap Petrus. Mau disalib, gak mau gua. Kepala di bawah, itu hanya Yesus kepala di atas. Kepala di bawah Petrus, sampai mati. Bapak Ibu, perubahan yang radikal gak gampang dalam hidup manusia. Kalau gak berjumpa dengan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan mengubah. Yang pertama diri kita yang dirubah. Pola pikir kita dirubah. Bukan yang hal-hal yang berkat duniawi yang dicari. Tapi berkat rohani yang pertama. Akibatnya berkat rohani mengikuti. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen mencari berkat-berkat jasmani yang terutama. Bukan tidak penting, Pak, penting. Tapi uang bukan menguasai kita. Uang itu alat kita. Jangan kita dikuasai uang. Akibatnya Tuhan gak perlu dalam hidup kita. Semakin kaya orang, semakin lupa Tuhan. Semakin kaya orang, semakin bisa menjadi Tuhan. Kok bisa Pak? Orang kaya kalau digomeng, itu ada gak pembunuh bayaran? Tapi gua gak mau ikut-ikut ya. Bapak Ibu, banyak itu terjadi di Indonesia. Tiba-tiba musuhnya mati. Kenapa? Ditabrak mobil, mati, dibunuh orang, mati. Karena apa? Orang tidak mengalami perubahan dari kuasa kebangkitan, dia akan tetap sama. Kalau gereja tidak begitu, Bapak. Dimatiin pelan-pelan. Siapa di Jinarko? Didorong terus supaya Jinarko keluar dari pelayanan. Tapi kalau Tuhan yang bela kita, orang boleh mau mengeluarkan saya dari pelayanan, tapi Tuhan tetap pakai kita. Di mana? Dimanapun kau berada. Mungkin di jalanan, mungkin di mana Tuhan boleh pakai Anda. Soal kehidupan jangan Anda pikir dia yang memberkati. Bapak Ibu, itu Petrus mengalami perubahan. Kasih yang sudah hancur gara-gara dia mengkhianat, sekarang dipulihkan kasih itu. Pertanyaannya,
Seperti Petrus ditanya Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan kepada Anda juga, apakah engkau mengasihi Tuhan hari ini? Pertanyaan di situ, ya Tuhan, aku mengasihi engkau agape. Yang bagaimana? Jadilah pelaku firman. Mulai dari mana? Rumah tanggamu, suami istri. Apakah engkau benar-benar mengasihi walau bagaimanapun? Banyak orang di gereja, waduh bagus Pak. Saya kan penginjil. Orang sering konseling sama saya, nggak berani sama gembala. Bapak Ibu. Kali waktu ada ibu, memang ibunya agak sedikit all size Bapak Ibu. All size. Suaminya sedikit ya ramping lah suaminya. Jadi kayak jempol sama begini. Tapi 2 kali beranak, 2 kali double. Artinya kembar. Anak yang pertama dibawa suaminya. Segede-gede gini 2. Yang satu kecil-kecil digendong sama istrinya 2. Kalau ke gereja duduk di belakang, suaminya gini. Yang, jangan duduk belakang yang, di depan yuk. Enak lo deket pendeta, berkatnya lebih banyak. Kalau belakang itu nanti digoda setan, bisa ngantuk. Betul loh, yang duduk di belakang ini kita nggak tahu bisa ngantuk apa enggak gelap. Ya, bisa di belakang lama-lama tidur. Apalagi khotbah kalau saya nggak pakai banyak ilustrasi. Biasanya orang jadi ngantuk. Teologi saya kasihkan gini, mulai ngantuk. Ya, itu begitu. Di depan aja yang istrinya yang ikut pindah ke depan. Saya pikir, gila ini rumah tangganya harmonis banget. Manggilnya yang sekali waktu ngomong sama saya. Om, saya mau konseling om. Kenapa Bu? Suami saya. Kenapa Bu? Suamimu selingkuh? Enggak om. Suami saya itu kalau di gereja lembut ngomongnya yang. Kalau di rumah manggilnya brot sini dong brot, goblok. Kasih yang walau bagaimanapun itu waktu menikah kecil. Begitu sebelum menikah kecil, setelah menikah berkembang. Ya kamu yang membuat berkembang. Jangan keribut. Hanya karena berkembang. Berapa banyak perempuan sekarang takut kalau suaminya orang-orang kaya. Kemana Pak? Sedot lemak. Hati-hati loh Bu. Karena badan gede, badan kecil itu dari gen. Ya, kakak saya Bapak Ibu makan segini Bukit Hermon, Bukit Zaitun tetap badan segini. Istri saya ini banyak puasa Bapak Ibu, tapi badannya terus mekar. Saya bilang lu gak usah kuru-kuru. Dia ajak orang, ayo Bu sedot lemak. Dia lihat saya, no. Kenapa? Lu sedot lemak, disedot sedikit, besok mekar lebih gede. Kayak hati damti nanti susah Bapak Ibu, ya kan? Gak perlu. Ada banyak perempuan datang ke saya. Sama istri saya lagi ngomong, Pak Ji, Ibu, doakan saya dong. Kenapa Bu? Saya ini kata orang jelek. Duh, jelek gimana? Ibu ini sudah cantik, kaya lagi. Wanita karir lagi. Kenapa? Ada yang ngomong Pak, ini ada tai lalat di sini. Kenapa? Itu nggak boleh, harus dibuang. Kenapa? Kalau nangis air matanya ke sini. Ya pastilah Bu, orang nangis air mata ke sini. Yang di sini cuma Doraemon lari ke sini. Nobita kalau nangis ke sini, dia ngikik. Ibu itu gimana sih? Ibu itu cantik. Sekarang ibu codek di sini, kalau enggak bagus jadi sobek, jelek. Tak kasih contoh, di Surabaya dulu orang yang sudah meninggal. Orang dari Medan, orang kaya banget. Tapi cowok ini belum dapat pacar. Kita dulu kan masih pemuda-pemuda itu kan pacar-pacaran, walaupun cinta monyet Bapak ya. Wah kita kemana-mana bareng cewek-cewek. Dia gak disukai, dia cuma di kantongnya doang yang dibutuhkan. Kadang-kadang cewek itu begitu, aja dia nanti yang traktir. Kalau orang yang agak jelek itu kan mau aja diajak, dicek-cek banget. Ya gue bayarin kan gitu kan, gue bayarin. Kenapa jeleknya? Karena bibir yang atas bawah ini gede banget tuh. Sekarang kan banyak ya perempuan disuntik-suntik supaya gede kan. Ya, itu contohnya siapa itu laki-laki yang kayak perempuan itu yang Gunawan. Siapa Gunawan? Betul nggak? Ini gini Bapak Ibu. Terus dia bilang gini. Saya panggilan saya itu dulu kokok Bapak Ibu. Kokok PA. Tiap hari PA saya itu. Jadi PA. Tahu PA enggak Bapak Ibu ya? Kalau enggak tahu ya udah biarin. Bapak Ibu. Saya ditanya, aku ini susah. Cewek-cewek maunya duitku doang. Coba aku begini. Ada enggak dokter yang bisa operasi di sini? Wah, gua enggak ngerti. Waktu itu ada Johan Klinik di Surabaya baru pertama muncul operasi plastik. Terus ada yang bilang, jangan. Itu Taci itu operasi plastik sekarang berantem sama suaminya. Kenapa? Maaf ya, orang China matanya kan tidur terus begini ya, mata kuaci, ya kan, kayak didik petet, betul nggak? Digunting, naik begini, rupanya salah guntingnya, Bapak Ibu, malam nggak bisa nutup. Anaknya takut, kayak kuankong, matanya nggak bisa tutup. Anaknya nangis,
Suaminya marah-marah. Nah, terus dia nggak balik. Ada satu teman kecelakaan mobilnya kebakar di dalam ini, bekas luka semua, kebakar. Pergi ke Jepang, nggak tahu dokternya siapa, Hattori apa siapa, lupa saya. Udah lama banget itu, saya masih muda. Dioperasi plastik, yang bekas-bekas luka ini diambil dari bokong di sini, diganti. Jadi cakep, lebih indah dari aslinya, Bapak Ibu. Pulang ke Indonesia, nih cakep nih. Gimana dokternya, minta alamatnya, dikasih lah. Pergilah dia ke sana, sampai hampir setengah bulan baru balik. Balik dia bangga. Wah, Jepang hebat. Jepang hebat, kenapa? Bibirnya jadi tipis, bagus Bapak Ibu. Wah, orang demen kan, hebat kan? Tapi 2 minggu kemudian, Jepang goblok, Jepang tolol. Loh kenapa? Rupanya bulu kumisnya tidak ke atas, masuk ke dalam semua Bapak Ibu. Ketarik. Coba Anda perhatikan, gak pernah puas apa yang Tuhan beri. Sekarang itu seperti itu. Kemarin aja ada ibu, kenapa istri gak datang ke gereja, saya tanya begitu. Acara kebangkitan di Bekasi. Istri saya lagi ini Pak, setrika muka. Muka disetrika. Aneh-aneh perempuan itu. Sampai saya bilang istri saya, menantu saya kalau ada pesta-pesta kan bulu matanya disambung. Bulu mata disambung, kayak Barbie. Kayak Barbie. Panggil itu datang lama banget satu-satu. Saya bilang istri saya, gua tak sambung ya. Sekali-kali pendeta bulu mata sambung kan beda. Ya bilang gitu. Coba saya bulu mata sambung, Anda bingung, Pak Jenar kok bulu matanya panjang kayak kan bingung. Nah, Bapak Ibu istri saya bilang gila loh. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang manusia itu mengalami perubahan itu dibuat. Bukan perubahan karena kuasa kebangkitan. Kalau perubahan kuasa kebangkitan Bapak Ibu itu proses memang, tapi Anda akan lihat dan hasilnya. Kenapa? Murid-murid Tuhan dirubah. Yang tidak punya pengharapan, punya pengharapan. Siapa itu? Thomas. Thomas sudah putus asa, gak mau ikut kebaktian dah. Lu gak lihat Tuhan. Tuhan datang lo kemarin, ayo ikut. Masuk dia kebaktian. Gua kalau gak cocok jari gua gak yakin. Thomas pakai logik. Begitu Thomas masuk, Yesus datang. Baru mengatakan, ya Adonai, ya Elohim. Selama ini gak pernah manggil Adonai Elohim. Manggilnya cuma Rabai. Rabai itu kayak saya dipanggil Rabai. Saya bukan Adonai. Orang Ibrani kalau manggil Adoni itu Tuhan. Kalau Adonai itu Tuhan. Elohim itu Allah. Walaupun di Indonesia dikatakan, bukan Pak, gak boleh sebut itu, harus Yahweh. Ya orang-orang begitu kan gak mau belajar lebih dalam. Yahweh itu gak pernah disebut di sana. Sampai itu Zema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Tapi ada Zema Israel, Hasem Elohenu, Hasem Echad. Gak ada Yahweh. Hasem itu sang nama. Ya, Bapak Ibu, jadi orang Kristen jangan bingung dengan kata-kata itu. Ya, kembali lagi. Perubahan karena dirubah Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, kasih yang gagal menjadi kasih yang bisa dipulihkan. Rumah tanggamu tidak ada yang gagal. Sering orang ini, kenapa tidak datang ibunya ke gereja? Ya Pak, kita nggak cocok. Istri saya itu nggak cocok. Katanya gereja kita itu begini. Ya udahlah, biarin. Anda berdoa. Kalau istrimu mengalami kuasa kebangkitan, tidak ada yang tidak cocok. Karena dia mampu mengubah kehidupan Anda. Persoalan gua gak tahu persoalan gua. Yang aku tahu Tuhan itu yang akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, seorang preman terkenal di Hong Kong, itu Anda tahu merajalela kemana. Berjumpa dengan kuasa kebangkitan, sekarang menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan itu merubah radikal. Bukan setengah-setengah, walaupun proses. India kegerakan rohani luar biasa. Ibadah sampai 400.000, 500.000. Karena apa? Gerakan Tuhan terjadi di sana. Jepang bulan Februari tahun lalu saya ke sana. Satu gereja yang dulu sepi sekarang penuh. Karena terjadi gerakan kuasa kebangkitan. Kalau tidak ada kuasa kebangkitan di gereja itu ya begitu. Jemaatnya datang cuma karena ya store buka, nyanyinya aja. Saya kalau di sini paling demen Bapak Ibu. Ada selain tari-tarian, pujiannya semangat. Tapi saya lihat jemaat saya toleh-toleh begini. Ada jemaat yang diem aja, ada loh jemaat yang diem aja gini. Kenapa? Gatel tangannya Pak, mau terima duit kali. Nggak duit itu kudisen tanganmu. Karena apa? Kita tetap Anda sehat loh. Getaran ini itu membuat jantung Anda baik. Ketika Anda memuji Tuhan dengan serius, sukacita, libido Anda bukan naik. Tapi yang dikatakan Anda punya satu
zat yang dalam diri Anda itu keluar membuat Anda menjadi ceria. Bapak Ibu, kenapa? Karena Tuhan memberikan Anda itu sukacita. Sukacita itu gak bisa dimiliki orang banyak, kecuali hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya kemarin di Israel, kaki saya kan habis jatuh ini masih sakit. Makanya kalau naik mesti pelan-pelan, takut cetuk gitu lagi. Jalan. Bapak kakinya udah sakit, umur berapa Pak? Bapak jalan sudah begitu. Saya ini lahir tahun 55 Pak, saya masih begini, sehat. Saya ketawa, umur berapa? Tahun 55, gua umur 37. Berarti tahun lahir gua 51. Oh Bapak lebih tua dari saya. Iya lu juga umur tahun 55 jalan seperti itu, gua masih begini, cuma ini gara-gara jatuh. Bapak Ibu, orang yang ada dalam Tuhan itu ada semangat baru. Makanya kalau Ibu Gembala Anda kemarin ulang tahun, orang yang ditanam dalam pelataran Tuhan akan berbuah lebat sampai masa tuanya mengatakan Tuhan itu baik. Kenapa? Karena itu Alkitab, bukan kata pendeta. Jadi Bapak Ibu ayolah, kuasa kebangkitan ada gak dalam rumah tanggamu? Oh Pak aku geger sama istriku, selesaikan kalau engkau punya kuasa kebangkitan. Pak dia mau marah, biarlah engkau belajar menutup dalam arti omelan-omelan. Karena kuasa Tuhan mampu mengubah istrimu. Kuasa Tuhan mampu mengubah kehidupan seseorang. Saya tutup satu kesaksian Bapak Ibu. Saya pernah ada di Kota Lawang itu cukup lama. Ya, waktu itu saya udah semester terakhir, datanglah seorang perempuan cantik baru masuk Bapak Ibu. Wah perempuan itu paling cantik di sekolahan. Sekolah teologi itu biasanya ceweknya jelek-jelek Bapak Ibu, yang cantik jarang. Orang cantik itu gak mau jadi pendeta. Jadi apa? Pregawaji. Ya kan? Kalau orang jelek, halo kan gini kan. Kalau orang cantik. Itu masuk orang cantik. Wow jadi omongan. Saya baru pulang praktek. Ketika saya pulang praktek, kamu tahu gak? Anak kelas 1 cakep loh. Namanya ini. Yang mana sih? Cantik bagaimana? Keluar bener Bapak. Waduh gila, cantik juga ini. Karena apa? Di sekolah teologi ini gak ada yang bisa dipandang. Semua mukanya nenek-nenek Bapak. Nah jujur Bapak Ibu. Akhirnya gimana? Dia satu tim sama saya. Sekarang jadi istri saya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Itu yang saya ngomong Bapak ya. Kalau Anda lihat sekarang udah umur udah segini. Waktu masih mudanya fotonya Anda lihat luar biasa. Nah Bapak Ibu. Saya tanya sama dia kenapa? Karena dia dipanggil Tuhan. Nah ketika kami pelayanan di satu gereja di situ. Ada seorang ibu Bapak Ibu. Ibu itu dari agama tetangga. Ibu itu gara-gara suaminya sama dia menikah sekian tahun gak bisa punya anak. Jadi suaminya itu kesel, suaminya tentara. Saya gak mau sebut nama ya. Suaminya tentara, pangkatnya waktu itu balok 1 Bapak Ibu, di Kota Malang. Wah orang Madura, Anda tahu orang Madura agamanya apa? Wah dia selalu marah sama istrinya. Malam pergi kemana, istrinya cuma diem. Istrinya itu sekali waktu kayak orang Jawa bilang itu leng-lengen, agak sedikit. Ya gitulah. Pergi ke pasar lupa ini selerekan roknya ini gak ditutup sampai di sini. Bapak dia jalan. Ibu-ibu pulang dari ibadah wanita jam 10 kalau nggak salah. Pulang begini kelihatan. Mbak gimana kamu kemana? Ada yang kenal. Oh ini waduh ditutup cepetan dibetulin. Aduh Pak kadang-kadang aku kepikiran ditanya didoakan. Nggak bisa punya anak suamiku begini. Orang 4 itu satu pegang sini, satu pegang sini, satu pegang sini. Didoakan dengan serius. Dan orang Kristen bukan doakan waktu itu doa. Besok Rebo mau nggak ibadah? Tuhan luar biasa. Kuasa kebangkitan masuk membuat. Didatangi Rebo dijemput. Orang baru kenal Tuhan itu nggak mau datang sendiri Bapak. Dijemput bawa. Tiap minggu. Selama 1 bulan nggak perlu dijemput datang sendiri. Kenapa? Tiba-tiba kok aku suka yang asam-asam. Tiba-tiba aku kok kadang-kadang itu kepinginnya. Anda tahu ibu-ibu kalau suka asam-asam, suka yang kecut-kecut, berarti ngapain? Halim. Halim, dia sudah halim Bapak Ibu. Karena apa? Ada isinya diperiksa di dokter, wah bener. Udah sebulan, wah gembira dia. Gembira, aduh dia saksi sama suaminya. Suaminya bukan seneng, tendang perutnya, jedwok. Anak Kristen. Dia diem, dia nangis saja. Dia cuma doa terus. Bapak Ibu tahu, istri saya juga lihat, ini kepala dia itu sampai botak. Kenapa? Suaminya kalau pas pulang dia doa, sepatu tentara itu kan ada kayak pakunya. Gini kan di kepala dia. Sampai ini baret, rambutnya sampai habis kena itu. Dia diem aja, dia nggak marah. Dia doa, singkat cerita, Timur agresi tahun 76. Dikirim dia ke sana.
takut mati. Semua orang takut mati. Wah, pergilah dia cari ilmu, cari jimat. Tahu jimat Bapak Ibu? Bahasa Jawa jimat itu siji ora kerumat, satu enggak dirumat Bapak ya. Pokoknya dibedil, melesil, ditubak laka-laka, diwene bantal plesetan. Artinya ditembak gini nggak apa-apa, ditumbak apa, tapi kalau dikasih bantal tidur. Sampai ke Banten, sampai kemana-mana dia punya macam-macam. Istrinya gini, Pak berangkat aja, ini aku kasih satu. Ini bukan jimat. Alkitab Gideon Perjanjian Baru, yang ini ada Amsal di belakangnya, Pak bawa. Tetangga kita itu kitab suci ini benar-benar kitab suci loh Bapak. Coba sekarang bulan-bulan Ramadan gini, yang pergi terawih. Ini dibungkus sama sajadah, megangnya begini. Orang Kristen megang Alkitab saudara, kayaknya sendiri begini. Iya kan? Dioret-oret sama anak-anaknya dibiarin, beli lagi Pak. Atau ditaruh di rak buku nggak dibaca-baca, nanti mau ke gereja. Dia dibawa di mana? Dikantongi di sini. Saya tahunya itu apa? Waktu dia bertobat, saya tanya kesaksian dia. Dia taruh di sini. Begitu turun dari kapal laut, di sana orang pretirin sudah begini. Senapannya. Bek. Begitu banyak. Satu peleton itu mati semua. Yang enggak kena peluru dia sama komandannya. Habis itu berhenti. Dia lari mundur ke belakang. Komandannya berdoa. Terima kasih Tuhan kau tolong aku. Dia bilang aku juga ditolong Tuhan Yesus. Wah kaget. Agamanya gak sama kok. Ini Alkitab di sini kasih istriku. Wah sejak itu dilayani sama komandannya. Pulang ke kota Malang dibaptis. Bapak Ibu seorang ibu yang alami perubahan dari Tuhan. Tidak digoncangkan dengan masalah itu. Walaupun dia harus menderita. Dia tetap percaya dia pasti menolong. Dia pasti ada jalan keluar. Bapak Ibu, kuasa kebangkitan biarlah menjadi bagian dalam diri kita. Tantangan di depan Anda banyak, bukan gak ada tantangan. Tapi Anda mampu melewatinya bersama dengan Yesus. Yesus akan membawa Anda keluar. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kita akan memuji satu pujian. Singer bantu saya, pemusik bantu saya. Lagu ini saya paling senang. Saya selalu nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Anda mungkin lihat, Bapak kalau khotbah senang lagu. Yes, lagu ini saya gak pernah ganti-ganti, saya paling senang. Apa? Sekalipun ku berjalan ya. Ayo kita nyanyikan, singer bantu saya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Katakan dengan iman. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Mari kita bangkit berdiri, katakan dengan iman. Kuasa kebangkitan menjadi bagian kita. Sekalipun, nyanyikan dengan iman. Ku berjalan
Apapun masalahmu, Dia tetap menyertai engkau. Kuasa kebangkitannya memberikan engkau kemenangan dan kemenangan. Kuasa kebangkitannya selalu memberikan engkau satu semangat baru, satu harapan baru. Lalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Dengan iman, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Katakan tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau sekali lagi tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah-Ku yang setia. Sembah Dia. Haleluya. Ini adalah masana yang alamu. Ini
biarlah setiap kita saat ini menerima kuasa kebangkitan. Pasca memberikan kau kemenangan. Pasca mengubah kehidupanmu. Pola pandangmu tentang Tuhan berubah. Kehidupanmu di dalam Tuhan mulai berubah. Kau meyakini bahwa Tuhanmu tidak pernah keliru menatang hidupmu. Walaupun saat ini di tengah-tengah tantangan, di persimpangan jalan, Dia tahu kemana engkau harus melangkah. Dia akan pimpin langkahmu langkah yang benar. Karena kuasa kebangkitan tidak pernah keliru memimpin Anda. Biarlah kau belajar untuk terus setia di dalam mengiring Tuhan. Seperti Petrus diubahkan, Thomas diubahkan, setiap murid Tuhan diubahkan. Walaupun ada banyak tantangan di depan mereka. Bahkan mereka mati menjadi martir pun mereka tidak akan mundur. Karena Tuhan tidak pernah berdusta dalam hidup kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara, siap setiap kita. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Supaya engkau benar-benar mengalami kuasa kebangkitan itu. Letakkan tanganmu di dada. Saya mau berdoa bagi saudara semua. Bahwa Tuhan, biarlah setiap anak-anakmu mengalami kuasa kebangkitan. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada pada malam ini. Biarlah kuasa kebangkitan menjamah mereka. Mereka bukan menjadi Yudas pada akhir zaman. Tapi mereka menjadi seperti Petrus, seperti Thomas, seperti Yohanes. Orang-orang yang berani melayani Tuhan sampai pada akhir kehidupannya. Kami percaya melayani Tuhan tidak pernah rugi. Melayani Tuhan tidak pernah rugi, tidak pernah keliru. Dan kami percaya melayani Tuhan itu ada mahkota yang luar biasa. Tanda zaman sudah semakin nyata. Ajar setiap kami Tuhan terus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan itu memimpin langkah kami menuju kekekalan yang sempurna. Berkati anak-anakmu, setiap pribadi Tuhan lawat. Apapun masalah mereka, Tuhan sudah selesaikan semuanya. Kami percaya yang sakit ditahirkan, yang mengalami masalah keuangan dipulihkan, mengalami keluarga pun dipulihkan. Jamah satu persatu Tuhan anak-anakmu. Berkati Ibu Gembala, Tuhan tambahkan 1 tahun. Kami percaya Tuhan akan memimpin, Tuhan menguasai hikmat, akal budi, otoritas ilahi turun ke atas hamba-Mu. Tuhan mencukupi, Tuhan memimpin seluruh keluarganya. Baik itu anak-anak yang Tuhan berkati, khususnya untuk Daniela, bahkan juga Derian, Tuhan pakai mereka menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Berkati cucu-cucunya, berkati setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami yang terlibat pelayanan malam ini. Baik itu penari, baik itu pemusik, baik itu singer, worship leader. Tuhan berkati semuanya. Pakai menjadi orang yang terus saat ini merubah dunia, merubah kehidupan manusia di sekitar ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan, silakan duduk.